Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena kami semua di sini dalam keadaan sehat. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, dalam setiap episodenya, Go Healthy selalu menghadirkan narasumber yang baru. Kenapa? Mereka datang ke studio karena ingin berbagi masalah kesehatannya sekaligus mencari solusinya. Jadi pemirsa, jika Anda pun ingin mencari solusi untuk masalah kesehatan Anda, dengan senang hati kami mengundang Anda ke studio kami. Sama seperti yang dialami oleh narasumber kami kali ini. Beliau punya masalah dengan kesehatan gara-gara hipertensi. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Diki Ardiansyah selalu merasa dirinya sehat di usia 50-an tahun. Tiba-tiba Diki terkena serangan jantung. Dadanya terasa sangat sakit, bahkan rasanya hingga menembus ke punggung. Ketika dicek oleh dokter, tekanan darah Diki sudah sangat tinggi. Hal ini pun berdampak pada fungsi jantungnya. Terlebih banyaknya sumbatan di pembuluh darah jantung, membuat Diki harus menjalani operasi bypass. Pasalnya, tindakan pemasangan ring sudah tidak memungkinkan. Diki pun tersadar, hal ini terjadi karena pola hidupnya yang buruk. Pola makannya tidak dijaga dengan baik, dan juga karena kegemarannya dalam merokok. Akibat kondisi ini pula, Diki harus rela keluar dari pekerjaannya. Ia merasa sudah tidak kuat jika harus bepergian jauh saat bekerja. Meski begitu, Diki ingin dirinya bisa pulih. Ia ingin bisa kembali beraktivitas seperti dulu lagi, saat dirinya masih sehat. Sudah hadir bersama kami di studio ada Pak Diki yang didampingi oleh sang istri tercinta Ibu Dian. Apa kabar Pak Diki, Ibu Dian? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bersama saya juga di sini ada dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mas Boy Abidin. Mas Boy, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kanal. Sehat. Pak Diki, Bu Dian, pemirsa sehat semua Anda juga ya. Bang Faidon, apa kabar? Sehat, Kang Ronald, sehat. Sehat. Haleluya, puji Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami siap membagikan tips cara tepat hidup sehat. Gara-gara hipertensi. Bayangkan, harus ada operasi bypass. Ini operasi yang bisa dibilang major surgery ini ya. Oh, besar. Sangat besar ya. sangat Yang besar, khusus besar. betul. Tadi itu pertaruhannya nyawa ya. Iya, betul. Ya. Waktu terkena serangan jantung, sakitnya seperti apa sih Pak yang terasa itu? Pertama-tama itu yang saya rasain biasa aja sih, biasa, nggak terlalu. Lagi kerja ini waktu itu? Iya kerja. Iya. Cuman keringet gitu. Keringat. Iya, keringet. Terus Banjir keringat. Iya, jadi ya saya pikir itu cuman kayak masuk angin atau apalah gitu kan, nggak saya rasa. Sampai ya itu tadi naik motor, saya sampai hampir menabrak trotoar karena kayak Kenapa? Hilang kesadaran atau? Iya kayak orang tidur. Nggak ke dokter langsung, nggak ke rumah sakit nggak? Tidak. Kapan baru mulai diperiksakan itu kondisinya? Pas ketiga kali saya naik Kejadian. motor tambah Ya sadar. ampun. Dan istri bilang, ya kita segera ke rumah sakit. Saya masuk ruang IGD, tahan sampai 3 jam. Untuk menunggu hasil. Dikasih obat, dipakai alat-alat lah. Iya. Nah, pas di 3 jam, dokter bilang, Pak ini harus masuk ruang. Memang Bapak kena serangan jantung. Waktu datang ke UGD itu tensinya berapa? Hampir 200-an lah. Tekanan darah yang tinggi, dia akan menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah. Nah, kalau kerusakan itu terjadi di jantung, kemudian ya tadi Bapak harus segera dioperasi dengan bypass, artinya operasi besar. Iya. Sudah nggak bisa lagi dipasang ring ya Pak ya? Betul. Takut lagi kalau pembuluh darah kan ada di seluruh tubuh nih, kalau Iya. di otak dia akan menjadi stroke, kemudian kalau di ginjal dia akan jadi gagal ginjal. Jadi ya kualitas darah pembuluh darahnya ini harus dijaga betul nih Pak. Terbayang betapa kagetnya Ibu ya. Kaget, percaya enggak deh pokoknya. Ini juga di bypass setelah udah 3 kali rawat inap terus. Jadi emang belum ada panggilan. Dirawat lagi. Udah selesai, terus pulang. Balik lagi setelah 1 bulan balik lagi. Sakit lagi gitu. Sama lagi. Ya ampun. Nah setelah habis lebaran 2 hari, baru tindakan. Pak Diki itu usianya waktu kena serangan jantung 49. 49. Proses penuhannya udah ada 19 tahun. Oke, satu. Kedua, Pak Diki ini senang dengan makanan yang bersantan. Seneng banget sih. Terus senang minum yang manis. Iya betul. Oke. Bapak kayaknya merokok ya? Merokok. Iya. Rokok pasti. Rokok berat. Satu hari berapa bungkus? Bisa hampir 5 bungkus lah. Berarti 1 tahun tuh 1.500 bungkus ya? Iya. Ya kalau 10 tahun 15.000 bungkus. Oh my God. Wow. Iya ya, sebanyak itu ya Bang ya? 15.000 kali isinya 1 bungkus berapa? 12. 180.000 batang rokok masuk ke dalam darah dan pembuluh darah. Karena kan masuk ke dalam darah tuh, masuk ke paru-paru, nanti di dalam paru-paru itu dia akan masuk ke dalam pembuluh darah. Beredar ya. Jadi pemirsa sebetulnya nggak usah pakai logika dokter yang kepengen sakit jantung,
Itu Silakan. Pak Diki Lakukan apa sendiri. yang oh iya iya iya. Memang dia yang memilih. Cuman dia waktu itu nggak tahu memilih serangan jantung, stroke atau gagal ginjal. Betul. Saya nggak nakut-nakutin. Jadi kalau misalnya Anda memang ntar Anda kena serangan jantung atau stroke atau gagal ginjal, itu bukan karena cobaan dari Tuhan. Bukan, Anda yang memilih. Akibat ya. Ya, Sebab dampak akibat. dari sekian puluh tahun yang lalu. Oke. Ini Pelajaran. berulang-ulang saya ingatin sama Anda, orang pintar belajar dari kesalahan sendiri, orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Mahal ini, pelajaran dari Pak Diki ini mahal pemirsa. Iya. Ambil pelajaran ini, jangan sampai terjadi sama Anda Iya. pada usia terlalu muda, 49 terlalu muda pemirsa. Semua orang pasti mati, tapi kalau bisa mati muda di usia tua. Pak Diki tentu ingin tahu solusinya apa supaya Bapak nggak sampai kena serangan jantung lagi, Pak. Jangan, Pak. Iya. Ya. Dan juga buat Anda pemirsa, mungkin Anda juga punya masalah yang sama seperti Pak Diki. Punya gaya hidup yang beda-beda tipis. Hati-hati. Resiko yang sama, bahkan lebih parah juga sedang mengintai Anda. Tapi tenang, Go Healthy selalu hadir dengan solusi. Kami akan beritahukan solusinya apa supaya bisa mencegah Anda atau mengurangi faktor resiko terkena serangan jantung setelah yang satu ini ya. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Pak Diki. Beliau harus mengalami operasi bypass ya, karena pemasangan ring sudah tidak bisa lagi dilakukan di pembuluh darah jantungnya. Bayangkan, kalau harus pasang ring, ada 20 sumbatan. Artinya ada 20 ring. Kenapa itu terjadi? Karena beliau punya riwayat hipertensi yang selama ini diabaikan. Ini riwayat kesehatan dari Pak Diki ya. Ini pemirsa. Tensinya pernah mencapai 200. Sakit jantung karena kerap terasa nyeri di dada dan operasi bypass. Mohon maaf nih Bu Dian sebagai istri. Suka ngingetin bapaknya nggak sih? Sering, Terus? Bang. Ini malah pernah waktu pas saya suruh ngurangin rokok, apalagi suruh berhenti ya. Dia lebih baik pisah aja daripada berhenti ngerokok. Ya, Pak Diki, what's on your mind? Apa yang ada di pikiran Bapak sampai lebih memilih rokok dibandingkan dengan istri? Dulu punya pikiran tuh saya nggak mau diatur gitu loh. Karena tuh rokok bagian buat ngilangin stres. Dibilangnya gitu. Tapi ya sekarang seperti ini, wah salah saya soal pengertian. Sekarang Bapak sudah tidak bekerja lagi. Ya. Udah nggak bisa kerja Pak dengan kondisi sekarang emang? Bisa sih, Bisa. tapi buat ngangkat-ngangkat nggak bisa. Jadi Nggak Bapak bisa. resign dari kantor yang kemarin. Iya. Sekarang apa yang Bapak lakukan? Dagang online. Yuk kita pelajari yuk Bang Faidon, Mas Boy, apa yang bisa pemirsa juga dapat ilmunya dan bagaimana solusinya supaya tidak kena masalah yang sama seperti Pak Diki ini. Sekarang pemirsa, saya mau ngasih lihat apa sih yang terjadi sama Pak Diki. Saya mau ngasih ilustrasi gambar jantung itu seperti apa dan apa prosedur yang terjadi pada Pak Diki. Saya kasih lihat sama Anda. Ini yang merah ini namanya aorta, pembuluh darah yang keluar Ini Pak, dari ini Pak, jantung. Pak Diki ini. Kalau yang biru, vena, masuk ke dalam jantung. Nah nanti pemirsa, dari aorta ini keluar arteri koroner nih. Nah ini kalau Anda kebiasaan ngerokok aja, proses penyumbatan di arteri koroner ini jalan. Jadi ini arteri ini yang tersumbat. Apa cuma satu? Enggak pemirsa. Sebetulnya nih jantung ini sebetulnya semuanya isinya pembuluh darah ini. Ya. Dan mungkin sudah ada sumbatan karena proses belasan tahun. Yang namanya operasi bypass itu dokter bedah akan mengambil pembuluh darah yang vena, yang seperti yang warna biru dari tungkai bawah. Pak Diki boleh kasih lihat nggak? Boleh. Kiri kanan ya. Tahan. Nah itu dua kiri kanan. Kiri kanan. Nah, itu pembuluh darah vena diambil dari tungkai bawahnya Pak Diki. Nah, kemudian dokter bedah itu menyambung pasang vena, misalnya langsung di sini karena di sini udah ada sumbatan nih. Udah mampet, udah nggak Dia bisa ada mampet di sini. dilewatin. Nah, nanti misalnya di sebelah sini ada mampet di sini, dia akan pasang lagi begini. Pembuluh darah yang dari kaki itu diambil, dipasang. Tapi ada tapinya. Proses penyumbatan ini masih bisa terus berjalan. Kalau nggak dijaga, tetap sama bahayanya. Itu yang pertama. Kedua, Anda harus tahu bahwa kalau orang sudah di bypass, vena ini, pembuluh darah ini tidak sekuat arteri. Jadi betul-betul harus ekstra keras menjaga kesehatan. Itu sebabnya ketika orang sudah dioperasi jantung, mudah-mudahan Anda tidak sampai ya, itu obat dari dokter harus dipakai. Harus, jangan coba-coba ngatur-ngatur sendiri. Pola makan harus diubah, jadikan buah makanan pokok Anda. Dan kalau bisa Anda bisa menggunakan alat tambahan untuk mendukung kesehatan Anda, misalnya menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini bisa membantu menurunkan tekanan darah, sehingga bisa mencegah supaya nggak jadi muncul nih penyakit jantungnya. Karena harus saya ingatkan sama Anda, pembuluh darah yang sudah tersumbat di jantung, ya, walaupun kelihatannya yang kena jantung, bisa jadi semua sumbatan itu sudah ada di otak,
di ginjal, di mana nanti jantungnya udah bisa kena di otaknya, bisa stroke, bisa gagal ginjal. Itu sebabnya saya ulangi, gunakan obat-obat dari dokter, selalu kontrol teratur, olahraga tetap diusahakan walaupun ringan, makan yang sehat. Teknologi laser ini dipakai untuk mendukung Anda karena kebutuhan pembuluh darah yang sehat itu 7 kali 24 jam. Seperti yang tadi katakan oleh Bang Paidon, jadi kalau kita bicara tadi ada pembuluh darah, itu sebenarnya pembuluh darah yang di jantung itu adalah memberi makan otot-otot jantung supaya dia bisa memompa, ya, mengalirkan darah untuk seluruh tubuh kita. Jadi kalau jantung itu mungkin sebesar kepala tangan kita, ya. Dan ini dia supaya dia bisa hidup, dia harus juga mendapatkan sirkulasi darah yang bagus. Artinya tidak hanya jantung, semua organ di tubuh kita ini memerlukan sirkulasi darah yang bagus. Untuk menjaga itu nih harus dijaga betul nih, ya. Jadi teknologi laser ini bisa membantu untuk menjaga supaya kualitas darah kita akan tetap bagus. Ya, pertama tadi makanan ini penting sekali kita harus jaga. Jadi kalau tidak kita jaga makannya, nih hati-hati nih tadi awalnya kan tekanan darahnya tinggi. Bisa jadi nanti kadar kolesterolnya tinggi, bisa juga kadar gula darahnya tinggi. Ini juga akan menjadi problem lagi pada kualitas darah dan pembuluh darah kita. Kemudian berikutnya obat-obat masih lanjut diminum nggak Pak? Alhamdulillah masih. Terakhir berapa tekanan darahnya Pak? Udah di bawah standar lah. Udah angka normal ya, tapi artinya Bapak masih punya risiko ya untuk dia terjadi. Risikonya apa? Pertama faktor usia Pak. Dengan bertambahnya usia, kualitas pembuluh darah kita juga akan menjadi lebih kaku dan itu akan menyempit. Ini akan menyebabkan tekanan darahnya juga akan bisa naik lagi ya. Nah, kalau kita bicara tadi kaitkan dengan kualitas darah pembuluh darah, kita bicara juga tadi mengenai pola makan, obat-obatan, medical check-up yang teratur, kemudian dibantu juga dengan teknologi laser. Ya, teknologi laser ini akan menjaga supaya kualitas darah kita dan pembuluh darah kita tetap baik. Jadi kalau orang tadi kolesterol tinggi, kadar gula darah tinggi, dengan teknologi laser dia akan diuraikan ya aliran darah itu supaya darahnya tidak kental dan juga mencegah untuk jadi penggumpalan lagi. Dan ini akan berpengaruh terhadap sirkulasi darah pada organ-organ di tubuh kita, ke otak kita, ke jantung kita, ke ginjal kita, ya. Kemudian juga teknologi laser akan membantu supaya pembuluh darah itu tidak kaku, ya, lebih elastis, dia akan lebih lentur lagi sehingga tekanan darahnya juga akan terkendali dengan baik. Kemudian teknologi laser ini juga akan meningkatkan metabolisme kerja dari sel-sel tubuh kita. Apa yang Bapak makan nih, ya, kalau tidak bisa dibakar menjadi energi, tidak bisa diolah menjadi energi oleh sel-sel tubuh kita, maka Bapak tetap lemas, ya, meskipun Bapak makan manis nih untuk orang diabetes ya karena ada gangguan di metabolisme itu tidak bisa dibakar. Nah, ini akan membuat kadar gula darahnya tinggi. Nah, dengan teknologi laser dia akan dibantu metabolisme supaya dia bisa dirubah jadi energi, Bapak lebih berenergi, kemudian kadar gulanya bisa terkendali, kadar kolesterolnya bisa terkendali. Ya, jadi ini memang merupakan satu rangkaian yang harus dilakukan atau harus dikerjakan secara bersamaan. Jadi nggak bisa terpisah satu sama lain. Jadi ingat pemirsa, jangan tunda lagi gunakan teknologi laser sekarang juga, terlebih jika Anda sadar Anda punya hipertensi. Nah, ini juga ada kisah dari masyarakat yang punya masalah yang sama dengan Pak Diki, tapi sudah menggunakan teknologi laser dan merasakan manfaatnya. Kita simak tayangan satu ini termasuk bagaimana cara Anda bisa mendapatkan teknologi laser. Keluhan jantung dan ngos-ngosan, kemudian yang pasti susah tidur. Jadi sejak saya pakai ini yang paling terasa itu bahwa tidur nyenyak, kemudian jantung tidak ada keluhan lah. Kemudian ngos-ngosan tidak ada lagi. Saudara-saudara atau teman-teman lain yang punya keluhan seperti saya bisa menggunakan teknologi laser ini. Nah, pemirsa, itu tadi cerita baik yang akan terus kami informasikan kepada Anda semuanya. Semoga semakin terinspirasi, termotivasi untuk punya gaya hidup yang jauh lebih sehat lagi. Karena teknologi laser ini bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan kita saja, tapi juga bisa membantu kita untuk mengubah hidup kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Jadi kalau ada yang punya raportnya udah merah-merah, hipertensi misalnya seperti cerita Pak Diki hari ini, ayo dong. Yang suka begadang, bekerja keras, pola hidup yang sehat tetap perlu diperjuangkan. Tapi untuk itulah teknologi juga hadir untuk membantu memudahkan kita dalam mencapai kesehatan. Pakai teknologi laser. Dan pastikan Anda menggunakan teknologi laser dari Aku-Laser persembahan Gogomall. Yuk, orang pakainya juga gampang kok. Ini buktinya Mas Panji sembari kita ngobrol gini dipakai tuh, lihat. Sambil kerja, sambil di jalan, sambil nyetir, itu bisa kita pakai. Kan penggunaannya cukup 2 kali saja loh dalam satu hari ini.
pagi dan juga malam hari. Saya biasanya pakainya nih malam-malam sebelum tidur. Dan juga pagi-pagi ketika kita mau berangkat ke kantor, kita juga bisa menggunakan Aku Laser ini sebagai apa? Bagian dari gaya hidup sehat kita. Kalau teknologi laser makanya cukup 2 kali, kalau Anda cukup angkat telepon Anda. Betul, setuju banget. Langsung hubungi nomor teleponnya Yes. gitu ya Mas Panji? Karena saya yakin bahwa Anda mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan dalam hati Anda, dalam benak Anda. Langsung saja tanyakan kepada tim kami, telepon nomornya, atau WhatsApp kita sekarang juga. Dapat ini informasi yang lebih lengkap bagaimana Aku Laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Nah, pemirsa tunggu apa lagi? Sekarang juga langsung dikontak ya nomor yang ada di layar kaca Anda. Kita tunggu untuk bisa sama-sama punya gaya hidup yang jauh lebih sehat lagi. Buat Anda yang merupakan penyandang hipertensi, yuk ikuti pola makan seperti ini. Yang pertama, batasi konsumsi gula per hari, yaitu kurang dari 4 sendok makan per hari dan jangan ditambah-tambah lagi nih dengan minuman manis. Lalu yang kedua adalah batasi konsumsi garam kurang dari 1 sendok teh per hari dan hindari makanan yang sifatnya kemasan maupun makanan cepat saji. Lalu yang ketiga, batasi konsumsi makanan berlemak atau makanan yang digoreng. Kalau misalkan mau digoreng, setidaknya kurang dari 5 sendok makan minyak goreng yang boleh dipakai untuk 1 harinya. Lalu yang terakhir adalah kita harus makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Minimal adalah 400 sampai 500 gram buah atau sayuran harus dikonsumsi per hari untuk Anda yang mengalami hipertensi. Tentunya kendalikan juga tensi Anda dengan menggunakan teknologi laser. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Pak Diki ya. Karena sadar dulu tidak menjalankan pola hidup yang baik, akhirnya membuat beliau harus menjalani operasi bypass. Karena sudah tidak mungkin dilakukan pemasangan ring. Kalaupun dipasang ring harus ada sekitar 20 ring. Sehingga waktu itu dokter memutuskan untuk operasi bypass. Setelah Anda terkena serangan jantung, Anda dioperasi bypass. Mungkin anggapannya masalah beres. Ya. Tidak dengan Pak Diki. Karena setelah operasi bypass, beliau masih tetap harus pasang ring. Betul Pak? Betul. Apa yang terjadi itu? Ke pola makan saya, Pak. Belum berubah? Belum berubah. Sedikitnya. Tadi kan saya udah kasih ingat ya bahwa pembuluh darahnya tersumbat mungkin di sini dan mungkin di sini, sehingga dokter mengambil keputusan untuk melakukan bypass. Nah, tapi kan yang di sini proses penyumbatannya masih berjalan misalnya. Kalau misalnya pola hidupnya nggak berubah, ingat ya, pembuluh darah vena ini tidak sekuat arteri. Pola makan nggak berubah, penyumbatan cepat terjadi. Pak, ada kejadian lagi nggak setelah itu? Pasang ring lagi? Pasang ring lagi ya? Iya. Ada berapa ringnya Pak? Satu. Yang dipasang bukan yang di bypass kan? Bukan. Iya. Beda Yang lagi. pembuluh Oke. baru. Nah, pembuluh darah Penyebab yang baru. lain itu harus dipasang ring, kebayang nggak? Jadi kalau Pak Diki tidak dengan sadar mengubah pola makan, itu prosesnya akan jalan terus. Pengobatan jangan coba-coba diganggu gugat, kemudian makannya diatur, Anda gunakan teknologi lasernya. Suatu saat mungkin obat bisa dikurangin. Kita masih ingat, saya masih ingat ceritanya Kang Ronald, Ya. ayahnya juga Ya. mengurangi obat ya. Bapak saya juga sama kena serangan jantung, pasang ring 2, tapi dengan menggunakan teknologi laser, sekarang obatnya berkurang. Yang ngurangi dosis obatnya dokternya. Tapi penggunaan teknologi lasernya disiplin, berapa tahun Kang penggunaan disiplin? Bapak udah pakai teknologi laser 4 tahun. 4 tahun Pak. Sudah 4 tahun dan sekarang dibandingkan dulu sebelum kena serangan jantung, lebih segar sekarang kondisinya. Betul. Kenapa? Disiplin itu jalan. Pengobatan dari dokter tuh dikerjain. Teknologi laser dipakai karena teknologi laser membantu merangsang produksi oksida nitrit. Jadi nanti pembuluh darah ini bisa dibuka nih dengan bantuan teknologi laser. Pembuluh darah ini di arteri koroner ini bisa dibuka. Walaupun pasangnya di pergelangan tangan, dia merangsang produksi oksida nitrit. Oksida nitrit nanti beredar di seluruh tubuh. Yang di jantung bisa terbuka, yang di otak bisa terbuka. Bahkan di teknologi laser yang baru, itu ada tools atau ada perangkat di mana dari pergelangan tangan dengan kabel bisa masuk ke hidung yang namanya intranasal. Jadi mencegah terjadinya stroke. Dipakai dengan rutin sebagai alat bantu untuk mendukung upaya hidup sehat. Demikian saran dari saya. Jadi kalau Anda mau sehat
senangilah pola hidup sehat, kemudian berinvestasilah pada kesehatan, khususnya teknologi laser untuk membantu kesehatan Anda. Jadi kalau kita bicara mengenai darah pembuluh darah ini, ya kalau sebelum menopause nih, kalau kita bicara wanita, dia sehat-sehat aja, sesudah menopause itu ada kemungkinan ada perubahan pada kualitas darah pembuluh darahnya, karena kadar hormon yang sudah mulai menurun. Risiko penyakit jantung juga meningkat, risiko gula darah naik atau diabetes juga meningkat, risiko kolesterol tinggi juga akan meningkat. Ya, jadi ini memang harus dijaga betul. Jadi menerapkan pola hidup sehat nih ya, ibu sambil mengingatkan bapak, ibu juga harus ingat pada dirinya sendiri. Ya, jangan, kalau kita bicara mengenai kualitas pembuluh darah ini juga bisa dibantu tadi dengan teknologi laser ya. Teknologi laser ini juga sekarang sudah terus berkembang. Sekarang dia sudah punya 3 sinar warna laser ya. Ada laser merah, ada sinar biru dan ada sinar kuning ya. Dan ini semuanya bekerja dengan panjang gelombang yang khusus yang mengarah pada kualitas pembuluh darah kita supaya lebih baik ya. Darahnya tidak kental lagi, pembuluh darahnya menjadi lebih elastis, kemudian juga kualitas tidur kita menjadi lebih baik dengan bantuan teknologi laser tadi. Ya, karena dengan tidur yang baik ini akan membuat ya, sel-sel tubuh kita, metabolisme hormon kita, regenerasi sel kita semua akan menjadi lebih baik lagi, dan waktu bangun kita menjadi lebih segar, lebih bugar. Pak Diki, ada yang mau disampaikan nggak kepada istri tercinta? Pak Diki silakan. Dengan kejadian sekarang ini, untuk pemirsa semua di rumah, ya merasakan lebih baik mencegah dulu daripada kita melakukan. Karena kalau sudah terjadi, kalau Allah masih kasih banyak umur, kalau tidak, makanya saya bilang terima kasih dengan istri saya yang sekarang sudah mengingatkan dengan kerasnya, dan saya masih dikasih umur panjang dan bisa mendampingi istri saya sampai hari ini. Saya juga terima kasih untuk bisa mengingatkan saya. Buktikan dong kasih sayang Bapak sama Ibu, peluk dong Ibu Pak, peluk Pak. Mas Boy terima kasih, Bang Fairul terima kasih. Sampai Kang Ronald. Pak Diki sehat terus, Bu Dian sehat terus. Terima kasih Bang. Ya, pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan acara Go Healthy ini, karena kami juga yakin Anda mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan juga insight ya, knowledge dan juga insight, wawasan mengenai bagaimana cara dari teknologi laser untuk menjaga kesehatan kita. Jadi buat Anda yang punya gaya hidup yang sama dengan Pak Diki dulu, buat Anda yang punya hipertensi, hati-hati, serangan jantung sedang mengintai Anda. Itu baru satu, bisa saja stroke, bisa gagal ginjal, dan masih banyak komplikasi lainnya. Gunakan teknologi laser sekarang juga. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana cara pakainya? Simak penjelasan dari Mas Panji dan Mbak Tantri berikutnya. Kang Ronald, hatur nuhun. Kalau dari cerita-cerita seperti pengalaman Pak Diki ini, kita ambil pengalamannya, Betul. jangan diulang. Ya, sekarang kan gini, orang pintar dia belajar dari kesalahannya. Orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Untuk itulah kenapa pemirsa, kami dari Gogomall ini bekerja sama dengan Metro TV sejak dari tahun 2018. Kami hadirkan informasi, edukasi kesehatan setiap hari ke hadapan Anda. Dengan harapan apa? Kami bisa membantu supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Makanya untuk Anda nih pemirsa yang udah punya raport merah nih, hipertensinya tinggi seperti cerita Pak Diki hari ini gitu ya. Ayo dong sebelum terkena komplikasi, tadi kan jantung lah, kemudian macem-macem ya. Diusahakan untuk mengubah pola hidup, pakai teknologi lasernya. Iya, karena kan Anda sudah mendengarkan tadi penjelasannya dari para praktisi kesehatan, bagaimana manfaat teknologi laser untuk kesehatan tubuh kita. Yang perlu lakukan adalah pakai aku laser untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Karena ketika Anda memilih aku laser, yang Anda pakai ini adalah alat kesehatan yang sudah jelas terdaftar, memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Nah, Mas Panji, aku rasa banyak pemirsa yang bertanya-tanya gimana caranya supaya bisa pakai juga di pergelangan tangan kirinya. Nah, jadi bagi Anda pemirsa yang sudah belajar dari pengalaman narasumber kita kali ini, ayo bersama-sama kita jaga kesehatan diri kita dan juga keluarga. Supaya apa? Anda sendiri yang akan menikmatinya. Ayo kita pakai aku laser untuk melengkapi gaya hidup sehat kita. Telepon nomornya atau WhatsApp kita sekarang juga. Dan pakai serta rasakan sendiri bagaimana manfaat aku laser untuk kesehatan Anda dan keluarga. Nah pemirsa ingat ya, teknologi laser berarti harus ingat Aqua Laser. Langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda untuk bisa merasakan manfaat terbaik teknologi laser, tentu saja dari Gogomall.
Metro TV,